إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin kaum muslimat, aidin aidat, faizin faizat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah atau sejak 9 hari sebelum hari ini, sebenarnya kita sudah memulai bagaimana kita bertakbir. Rangkaian takbir yang sebenarnya harus kita lantunkan sejak 9 hari yang lalu. Karena itu sebagai bagian bagaimana kita berada di hari ini sebagai puncaknya. Tanpa lelah sebenarnya kita gemakan takbir ini sehingga kita sampai pada hari ini bertakbir dan bertakbir untuk kita agungkan hari di mana Allah mengagungkannya, hari di mana Allah mensucikannya, hari di mana Allah melipat-lipat gandakan amalan di bulan ini, hari di mana Allah menetapkan bulan di mana kita berada pada hari ini sebagai bulan yang haram. Hari ini satu di antara 2 hari raya yang diagungkan oleh Islam, yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Idul Fitri. Hari ini kita berada di Idul Adha. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah ditetapkan. Ahli tafsir mengatakan ayyamun ma'lumat hiya ayyamul ashr. Hari-hari yang ditetapkan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil. Perbanyaklah di hari-hari itu dari ucapan la ilaha illallah, kalimatut tahlil, penjelas identitas kita akan segala tauhid yang kita tanamkan di dalam hati kita, mentauhidkan dan mengesahkan Allah tabaraka wa taala tanpa sedikit pun kita melakukan kesyirikan kepadanya. Fa'akthiru fihinna tahlil, perbanyaklah kita untuk mengatakan la ilaha illallah, wa takbir dan takbir, Allahu akbar, wa tahmid dan segala pujian yang dirangkai dalam rangkaian takbir kita, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahkan lebih lanjut di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sengaja para sahabat keluar ke tempat di mana takbir ini tidak terdengar. Maka para sahabat pergi ke pasar, pergi ke jalan-jalan, pergi ke tempat di mana orang-orang berkumpul. Kemudian mereka bersama-sama mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat, aizin aizat, faizin faizat, bertakbir sejatinya adalah mengagungkan Allah Sang Maha Pencipta. Bertakbir sesungguhnya adalah memahakkan kebesaran Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Bertakbir sejatinya adalah mentauhidkan Rabbul Alamin dari segala bentuk kesyirikan. Bertakbir sesungguhnya adalah memahami tentang kecilnya seorang manusia. Bertakbir
sesungguhnya adalah memahami betapa kerdilnya seorang anak Adam bertakbir, sesungguhnya adalah mengakui segala kelemahan, segala dosa dan kehilapan kita sebagai manusia. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita semua, jikalau dalam hati ada kesombongan, Allah bertanya, inna khalaqnal insan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jangan kau pikir hari ini engkau begitu gagah dan hebat, sesungguhnya engkau lupa satu waktu di mana sebelum engkau ada seperti sekarang ini, engkau sesuatu yang tidak disebut, belum disebut. Bahkan orang kalau menyebutnya pun tidak dengan rasa bangga dan mulia, karena siapa yang mau mengatakan di depan orang banyak bahwa dirinya adalah setetes mani yang hina, setetes mani yang hina. Tidak ada seorang pun di antara kita kalau memahami tentang hakikat bahwa kita berasal dari setetes mani yang hina, lalu kemudian bersombong diri di depan Allah Rabbul Alamin, tidak taat, tidak patuh, tidak sujud kepadanya, dan sombong kepada manusia. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan di Hajjatul Wada, ya ayuhan nas, jika kalian sesungguhnya lupa kalau ataupun lalai. Ya ayuhan nas, jika di antara kalian ada yang lupa dan lalai. Ya ayuhan nas, jika di antara kalian ada yang melupakan dirinya. Ya ayuhan nas, jika pada saat ini kalian tidak sadar. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Rabbmu itu adalah satu. Wa inna abakum wahid. Bapak kamu itu adalah satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan seorang yang berketurunan Arab di atas non-Arab, wala ajami ala arabi. Demikian juga non-Arab tidak punya keutamaan di atas orang Arab. Wala li ahmara ala aswad, wala li aswad ala ahmar. Demikian juga yang merah tidak punya keutamaan di atas yang hitam, dan sebaliknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum ayyuhan nas. Yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Rasul SAW mengatakan, jika sesungguhnya kita hari ini belum sadar terhadap apa yang menjadi kesombongan kita dengan apa yang tidak kita miliki sama sekali, maka Rasul SAW mengatakan, kullukum banu Adam wa Adamu min turab. Kullukum banu Adam wa Adamu min turab. Setiap kalian adalah anak keturunan Adam, dan Adam berasal dari tanah. La yantahiyanna qaumun yafkhuruna bi abaihim. Siapa saja yang merasa dirinya sombong karena apa yang anggap itu sebagai sebuah kesombongan, dengan menyebut keturunannya, dengan menyebut bapaknya, dengan menyebut pangkatnya, dengan menyebut segala apapun yang menjadi kesombongan dia yang tidak pernah dia miliki sedikit pun juga, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, awla yakunanna ahwan 'ala Allah minal ji'lan. Orang yang seperti ini tidaklah lebih hina dari apa? Dari apa? Dari hewan yang biasa makan kotoran, yang mulut dan hidungnya selalu mencari kotoran-kotoran yang bau. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Seharusnya tidak ada kepengahan yang tumbuh di dalam diri kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepengahan seorang manusia saat dia sehat dan merasa tidak akan pernah sakit, sehingga menjadi orang yang paling berani melakukan dosa dan maksiat. Ketakaburan seorang hamba saat dia kaya, seolah dia tidak akan pernah jatuh dalam susah dan kesempitan, sehingga tak pernah terpikirkan akan betapa menderitanya seorang yang lapar dan mengiba. Kedijajayaan seorang insan yang merasa sok jago menghantarkannya untuk menjadi seorang durjana yang bengis, sehingga dia tidak pernah merasa bahwa lidah jahatnya menyakiti orang, bahwa pukulan tangannya tidak pernah merasa bahwa bagi yang mendengarnya sebelum benar-benar ia menghantamnya sudah menghadirkan rasa takut bagi orang yang akan dizaliminya. Rupa-rupa perangai yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala beralih menjadi perilaku, sehingga itu menjadi kesenangannya. Tak peduli kalau hal itu menyakiti sahabatnya,
Tak peduli kalau bahasanya mengiris hati saudaranya. Tak pernah peduli kalau tangannya yang menampar telah menaruhkan trauma yang dalam di hati sahabatnya. Tak peduli bahwa segala bentuk kezalimannya kepada orang lain selalu saja ada alasan untuk membenarkan perilaku jahatnya, bahwa dia melakukannya atas sesuatu kebenaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah menjadi saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinakannya, wa la yahqiruhu, dan tidak boleh mengerdilkannya. At-taqwa hahuna. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, takwa itu di sini, sambil menunjukkan ke dadanya 3 kali. Bihasabi imri'in minasyarri. Cukup kalau seseorang melakukan kejahatan, an yahqira akhahul muslim, bahwa dia mengejek, merendahkan saudaranya yang muslim. Kulul muslimi ala muslimi haram. Setiap muslim di atas muslim yang lain haram. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin, aidat, faizin, faizat, rahimallahu wa iyyakum jami'an. Rasanya hari ini pantas kita untuk mengadu kepada Zat yang Maha mendengar. Rasanya di pagi ini selayaknya kita rangkai kata-kata yang indah, jika bisa, untuk kita adukan segala suasana hati kita kepada yang Maha Pencipta. Sepertinya pantas jika kita semua yang dari sejak lama selalu mengumandangkan takbir untuk bersama-sama tanpa ada rasa malu dan sungkan untuk mengutarakan segala keluh kesah hati yang sesungguhnya kepada yang Maha mengetahui segala bisikan hati dan lintasan perasaan. Kaum muslimin, kaum muslimat, aidin, aidat, faizin, faizat, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Harus kita adukan tentang kerasnya hati kita. Harus kita adukan segala tentang keluhnya lidah kita, kerasnya hati kita untuk senantiasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keluhnya lidah kita untuk senantiasa hati kita basah dengan puji, syukur, dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barangkali selayaknya kita untuk memikirkan kembali untuk apa kita bertakbir. Apakah takbir kita akan menghantarkan kita dalam sebuah pengakuan yang tulus sambil menengadahkan kedua tangan dengan diiringi sejuta harapan akan ampunan, selayaknya Nabiullah Adam alaihissalam yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mampukah kita memaknai doa ini bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah yang sangat yakin bahwa dosa kita melebihi dosa Nabiullah Adam alaihissalam, yang kita sadari sesungguhnya bahwa kesalahan kita tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, kita bukan hanya satu kesalahan, kita bukan hanya melakukan satu dosa, bahkan berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan, bermacam kezaliman tidak kita lakukan dalam satu waktu, tapi barangkali setiap hari kita melakukannya tanpa tahu, tanpa sadar, tanpa kemudian kita merasa bahwa itu bagian dari dosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barangkali doa ini tidak menjadi obat bagi kita, barangkali doa ini tidak menjadi penghantar untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali doa ini tidak menjadi pelembut hati kita saat kemudian maksiat begitu menari-nari elok untuk kita lihat, elok untuk kita dengar, elok untuk kita lakukan, tanpa sedikit pun hati kita merasa jijik dengan segala dosa dan maksiat ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, aidin, aidat, faizin, faizat, sesungguhnya doa ini mestinya menghantarkan kita untuk menyadari betapa zalimnya kita. Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika seandainya engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Kita mungkin hari ini tidak merasakan rugi ketika dosa kita tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kerugian kita mungkin dilihat dari sesuatu yang kita rasakan bahwa kita kehilangan dunia,
bahwa kita kehilangan kebahagiaan yang sejenak, kemudian kita merasa bahwa kita sudah merasa rugi dan rugi yang sangat sehingga penyesalan begitu dalam. Sayang sekali rasa penyesalan ini tidak ada saat dosa kita lakukan, kemudian kita ucapkan setelah itu betapa menyesalnya kita, sebagaimana betapa menyesalnya Adam alaihissalam. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah takbir kita juga akan menyadarkan kita terhadap apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam saat berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah kita pernah mengucapkan doa ini? Apakah kita pernah mengalami sesuatu yang sulit kemudian kita berdoa dengan doa ini? Apakah segala kesulitan yang kita hadapi kemudian teriringi dengan sebuah keyakinan bahwa di atas sana ada Rabbul Izzati As-Sami'ul Basir, di atas sana ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang Maha Mendengar, ada Allah yang Maha melakukan segala sesuatunya, ada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Nabi Yunus alaihissalam dalam gelapnya perut ikan tidak pernah berputus asa dengan segala kemustahilan yang dihadapinya, kemudian mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi diucapkannya kalimat zalim. Kapan kita merasa menjadi orang yang zalim di hadapan Allah tabaraka wa taala? Kapan kita merasa bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan sesungguhnya yang pertama bahwa kita telah banyak menzalimi diri kita di hadapan Allah tabaraka wa taala? Kenapa waktu yang banyak sesungguhnya yang telah Allah berikan kepada kita, di mana kita kuat untuk bisa melakukan segala sesuatu, tetapi lemah untuk sujud kepada Rabbul Izzati, lemah untuk ruku kepada Rabbul Izzah, lemah untuk bangun di waktu malam, lemah untuk mengangkat kedua tangan kita berdoa dan mengharap kepada Rabbul Izzah tentang segala kelemahan dan kebutuhan kita. Sesungguhnya doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya bukan milik beliau tetapi milik kita semua. Bukan hanya beliau tapi untuk kita semua. Sayangnya sekali lagi bahwa kita tidak merasa menjadi orang yang zalim sehingga tidak pernah terbersit pun untuk terus mengulangi doa-doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah takbir kita akan menyadarkan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam saat berdoa, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub alaihissalam di atas segala kesulitannya kemudian beliau mengatakan, inni massani ad-dhurru, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya segala kesulitan telah menimpa aku, tetapi di atas segala kesulitan ini aku yakin anta arhamur rahimin, bahwa engkau adalah yang paling sayang di antara yang paling menyayangi. Engkau arhamur rahimin. Tidak terbersit sedikit pun dengan segala kesulitan suudzon kepada Rabbul Alamin. Tidak ada sedikit pun bahwa sesungguhnya harapannya telah hilang. Tidak ada sedikit pun bahwa sesungguhnya asanya telah tiada. Tidak ada sedikit pun bahwa pikiran Allah memberikan ini semua karena Allah benci kepada aku, kepada saya, kepada kita, kepada mereka. Nabi Ayyub mengatakan, wa anta arhamur rahimin, inni masani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Tetap mengatakan sebegini susahnya, tetapi kesusahanku ini sesungguhnya datangnya dari yang Maha Arhamu Ar-Rahimin. Pernahkah kita bahwa hidup kita selalu teriringi husnudzon kepada Rabbul Alamin? Pernahkah bahwa hidup kita di atas segala kesusahan kita tetap mengatakan, ya Allah, engkau sesungguhnya Arhamur Rahimin? Kita tidak melihat bahwa segala kesusahan kita diberikan kepada orang lain dengan harapan bahwa sesungguhnya orang itu lebih sayang kepada kita daripada Rabbul Alamin. Tetapi sesungguhnya kita akan mengatakan dari sejak awal bahwa di atas segala kesusahan ini ada yang Maha Pengasih dan Penyayang dan tahu tentang segala kesulitan kita tanpa pun kita menyampaikannya. Tetapi ketawaduan dan kerendah hatian kita ungkapkan segala kelemahan dan ketidakmampuan kita ini kepada Rabbul Alamin untuk diberikan segala apa yang menjadi rahmat, kasih sayang dan maghfirahnya. Apakah takbir kita akan menyadarkan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat berdoa dan mengatakan dengan seyakin-yakinnya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, bahwa sesungguhnya Allah itu yang telah menciptakan aku dan membimbing aku.
walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dialah yang memberi makan aku dan memberi minum aku, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang akan menyembuhkan aku, walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang akan mematikan aku dan menghidupkan aku, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan zat di mana aku berharap nanti di yaumul qiyamah bahwa dialah yang akan mengampuni segala kesalahan aku. Kaum muslimin, kaum muslimat, aidin aidat, faizin faizat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pernahkah kita bahwa sesungguhnya kita telah menyerahkan segala urusan kita tidak kepada seorang pun di antara makhluknya, karena keyakinan kita siapapun makhluk ini adalah sama dengan kita. Dha'ufat talib wal matlub, lemah segala-galanya, tetapi kita serahkan semua urusan ini kepada Rabbul Alamin, kepada Khaliqus Samawati wal Ard, kepada Arhamur Rahimin, kepada Allah Jalla wa Ala. Tabarakasmuhu, tabarakasmuhu, tabarakasmuhu. Kaum muslimin, kaum muslimat, mestinya kita benar-benar harus menyadarkan diri untuk kemudian bahwa di atas segala kemampuan kita, disitulah ada karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada kehebatan kita, sesungguhnya di situ pula ada karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kemudian kita merasa sendiri dengan segala apa yang telah kita raih, apa yang kita dapatkan. Sesungguhnya hadza min fadli Rabbi, ini adalah dari karunia Rabb yang Allah berikan kepada kita. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekali lagi seharusnya mengantarkan kita untuk bagaimana kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Janganlah sekali-kali kemudian kita mengandalkan diri kita dengan segala apa yang kita akui bahwa kita ini mampu dan bisa. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Sejenak dan sedikit pun juga tidak pernah kita merasa bahwa kita punya segala-galanya sehingga kita bisa melakukan apapun tanpa izin dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir, pernahkah kemudian doa istikharah yang selalu Nabi lantunkan dalam perkara yang beliau anggap sulit ataupun mudah, yang dianggap bahwa ini perlu bimbingan Allah, bahwa beliau tahu dengan segala apa yang menjadi pilihannya, maka pilihan Allah itulah yang lebih baik. Dengan segala apa yang menjadi pertimbangannya, keputusan Allah lah itu yang paling baik. Maka seyogyanya seorang muslim berdoa dengan doa istikharah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadha al-amra khairan li fi 'ajli amri wa ajlihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu waqdir li al-khaira haitsu kan thumma rabbini bih. Doa istikharah yang menyampaikan bahwa sesungguhnya kita tidak punya apapun, baik dari ilmu maupun kuasa kita, baik tentang pengetahuan kita atas perkara yang kita pilih, baik dan buruknya untuk hari ini dan esok hari. Maka doa istikharah ini menghantarkan kita sekali lagi untuk lebih menjelaskan identitas kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa istikharah adalah doa yang mudah-mudahan dengan doa itu Allah Tabaraka wa Ta'ala melembutkan hati kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, aidin aidat, faizin faizat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hari-hari ini kita sesungguhnya harus mengadukan kepada Allah tentang qaswatul qulub, kerasnya hati. Seharusnya kita adukan kepada Allah tentang qaswatul qulub. A'immatus salaf mengatakan, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dham min qaswatil qulub. Kalau Allah memberikan sebuah siksa yang dahsyat, cukuplah siksa yang dahsyat itu kalau seseorang merasakan kerasnya hati. Para salafus soleh tidak memandang kalau seorang tidak diberikan harta itu sebagai siksa. Para sahabat melihat bahwa kalau seseorang tidak diberikan rizki, sempit rizkinya, dia telah mendapatkan cobaan, telah mendapatkan siksa. Tidak dipandang bagaimana siksa itu sebagaimana yang kita rasakan dari sempitnya dunia. Tapi salafus saleh mengatakan bahwa tidak ada siksa yang paling hebat yang Allah berikan kepada seorang hambanya, melebihi kalau seorang hamba itu ditimpa dengan qaswatul qulub, kerasnya hati.
Kemudian sebagian mengatakan ma'usibah ahadun bi musibatin a'zam min qaswatil qulub. Kalau ada musibah yang paling besar, sesungguhnya yang harus dirasakan oleh seseorang, musibah itu saat hatinya begitu keras. Berdoa tapi tanpa tahu lezatnya berdoa. Berzikir tanpa rasa bahwa zikir itu memberikan tumanina. Salat tidak memberikan rasa nyaman dan kehusuan sama sekali. Apapun yang dilakukan dari ketaatan ternyata menambah kita, bukan menambah dekat, tapi menambah gersangnya hati, menambah jauhnya kehusuan, ketumaninahan, ketawaduan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Malik ibn Dinar mengatakan, inna lillahi uqubatin fil qulubi wal abdan. Sesungguhnya Allah memberikan siksa di dalam hati dan dalam badan. Donkun fil ma'isyah wa wahnun fil ibadah. Sempitnya kehidupan dan lemahnya kita dalam ibadah, tidak punya rasa semangat dalam beribadah. Wa ma duriba 'abdun bi uqubatin a'dham min qaswatil qulub. Ini kemudian dilanjutkan bagaimana kita harus murajaah terhadap kerasnya hati kita. Kalau seandainya mushaf yang ada di hadapan kita, Quran yang ada di hadapan kita dibaca tiap hari, lembarannya kemudian kita buka tiap hari, kalimatnya kita baca, artinya kita baca, tapi kemudian tidak mendapatkan hidayah sedikit pun. Kemudian apalagi yang didapatkan dari Al-Quran kalau memang seseorang sudah ditimpa dengan qaswatu al-qulub. Kaum muslimin, kaum muslimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala di hari yang mulia dan agung ini, agar senantiasa memberikan kepada kita hati-hati yang bersih, hati-hati yang munibin, hati-hati yang salim, sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qalbun salimun, qalbun munibun, qalbun mukhbitun. Marilah, jika seandainya ada bagian dari hati kita yang hari-hari yang lalu telah banyak disibukkan dengan perkara yang melalaikan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita ingin memulai pada hari ini bahwa sesungguhnya bagian yang terbesar yang harus kita rasakan dari hati kita, untuk kemudian kita rasakan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tidak ada yang melebihi kenikmatan itu di atas kenikmatan saat kita taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ingin memulai bahwa sesungguhnya langkah kita pergi ke masjid, langkah yang ringan dan penuh semangat, karena kita tahu sesungguhnya Allah memberikan rahmat kita di tempat yang mulia, Allah memberikan ampunannya di tempatnya, Allah memberikan segala taufiknya di tempatnya, di rumahnya yang agung. Mudah-mudahan lidah-lidah kita saat membaca Al-Quran, maka kita tidak akan merasakan kepayahan untuk terus membaca dan membacanya, sehingga bahwa kalau satu hari dan satu saat ada bacaan yang belum kita baca, ada lembaran yang belum kita sentuh, maka rindu kembali untuk kita baca, rindu kembali untuk kita mengulang dan menghafalnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, aidin, aidat, faizin, faizat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antar rahmanur rahim, al-azizul jabbar. Allahumma innaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami untuk berada di atas akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membimbing kami di atas akhlak yang baik kecuali Engkau. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma srif anna sayyi'aha, fa innahu la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, palingkanlah dari kami akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dari kami kecuali Engkau ya Allah. Allahumma srif anna sayyi'aha, fa innahu la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha, fa innahu la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, Engkau yang telah membolak-balikan hati kami. Kami tidak punya daya untuk berada di atas segala kebaikan kecuali sesungguhnya dari Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah, sesungguhnya kami kadang sudah tahu tentang banyak perkara yang baik, tetapi betapa lemahnya kami untuk melakukan dan mengikuti segala yang baik ini.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah. Bukan hanya kekuatan untuk melaksanakan dosa dan maksiat, tetapi berikanlah kekuatan kepada kami yang sebesar-besarnya agar kami bisa berzikir kepadamu ya Allah, agar kami bisa bersyukur kepadamu ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, sesungguhnya banyak yang hak, banyak perkara yang hak yang kami tidak tahu. Seandainya kami tahu pun kami lemah di dalam mengikuti dan melaksanakannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sebagaimana bahwa kami banyak tidak tahu tentang perkara yang batil. Jikapun kami sudah tahu bahwa perkara itu batil ya Allah, berikan kepada kami untuk bisa menjauhi dan meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, di atas segala usaha apa yang sudah kami lakukan dari ketaatan kepadamu, kami yakin di situ bukan kesempurnaan yang kami lakukan, bukan kesempurnaan yang kami lakukan, tetapi di situ banyak kesalahan dan kekurangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, sesungguhnya banyak ketaatan yang kalau kami lakukan ternyata kami banyak tidak bisa melakukannya. Maka berikanlah kepada kami ya Allah rahmat dan karunia-Mu. Jikapun kami melakukannya, maka tolonglah kami supaya apa yang menjadi kesalahan itu tidak menjadi dosa dan akibat yang buruk saat kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.